Jauh sebelum nama Berkshire Hathaway menggema, sebelum semua orang kenal dia sebagai Oracle of Omaha, Warren Buffett itu cuma seorang anak muda, umurnya 25 tahun, tapi punya ide-ide yang, wah, radikal banget. Nah, sekarang kita bakal mundur ke masa itu, buat bongkar pedoman investasi orisinal yang jadi fondasi kerajaannya. Coba deh, renungkan kutipan ini sebentar. Kalimat ini kedengarannya aneh kan? Justru ini kuncinya buat ngertiin seluruh filosofi Buffett. Intinya tuh bukan soal nebak-nebak masa depan, tapi gimana kita benar-benar paham apa yang terjadi sekarang. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba bayangin, kita lagi di Omaha tahun 1956. Bukan di Wall Street yang gemerlap. Di sebuah ruangan, ada seorang anak muda yang ngumpulin investor pertamanya buat makan malam. Disitulah dia mau meluncurkan sesuatu yang bakal mengubah dunia investasi. Bukan pakai algoritma canggih, tapi cuma dengan beberapa aturan main yang sederhana, tapi luar biasa kuat. Dan dengerin ya, ini tuh bukan sekedar saran loh. Ini adalah aturan dasar yang harga mati, nggak bisa ditawar. Siapapun yang mau jadi mitranya, wajib setuju sama aturan ini sebelum mereka kasih $1 pun. Inilah pondasi dari semuanya. Terus aturannya apa aja sih? Nah, beberapa di antaranya ini benar-benar beda dari yang mungkin sering kita dengar sekarang. Dia bilang tugas kita ngalahin Dow Jones. Tapi dia juga realistis, bakal ada tahun-tahun di mana kita kalah dari Dow. Dan kinerja itu baru bisa dinilai minimal setelah 3 tahun. Yang paling penting, kita nggak nebak-nebak pasar. Plus, dia mempertaruhkan semua kekayaan keluarganya bareng-bareng. Ini namanya transparansi radikal, yang langsung ngebangun kepercayaan dari hari pertama. Aturan-aturan ini, kalau kita perhatiin, sebenarnya nunjukin sebuah persimpangan jalan buat setiap investor. Ada 2 jalur yang jelas banget buat ngebangun kekayaan, dan pilihan yang kita ambil itu yang akan menentuin seluruh perjalanan investasi kita. Percaya deh, pilihan ini masih relevan banget hari ini, sama seperti di tahun 1956. Oke, kita bahas jalur yang pertama. Ini adalah jalur yang menurut Warren Buffett paling pas buat kebanyakan orang. Dan yang bikin kaget, pendekatannya itu justru sangat pasif. Yup, tidak melakukan apa-apa. Di zaman sekarang, kita kenal ini sebagai market indexing atau pengindeksan pasar. Idenya simpel banget. Daripada pusing-pusing nyoba ngalahin pasar, kenapa nggak kita beli aja seluruh pasar itu? Nah, inilah wujud modern dari filosofi tidak melakukan apa-apanya Buffett. Buffett punya metafora yang cerdas banget buat ngejelasin ini. Dia bilang, kebanyakan manajer investasi itu ya kayak bebek di atas kolam. Mereka nggak punya skill khusus, mereka cuma ngapung aja. Kalau airnya, yaitu pasar, naik, ya bebeknya ikut naik. Kalau airnya turun, ya bebeknya ikut turun. Kinerja mereka itu tergantung pasang surutnya air, bukan karena kehebatan mereka sendiri. Jadi intinya apa? Intinya adalah, nyoba ngalahin pasar itu susah banget. Kalau para profesional aja sebagian besar gagal, maka cuma dengan menyamai kinerja pasar lewat jalur tidak melakukan apa-apa ini, itu sebenarnya udah jadi strategi yang cerdas dan powerful banget buat kebanyakan dari kita. Tapi, gimana kalau Anda ngerasa bukan kebanyakan orang? Gimana kalau Anda kayak Buffett pengen nyoba mengepakkan sayap sendiri? Nah, buat yang kayak gitu, ada pedoman yang beda lagi. Kunci buat sukses di jalur melakukan sesuatu adalah Anda harus bisa mengabaikan semua kebisingan pasar. Anda nggak bisa ngebiarin pasar ngendaliin pikiran Anda. Anda butuh fondasi intelektual yang kokoh. Dan buat Buffett, fondasi itu datang dari mentornya sang legenda Benjamin Graham. Graham menciptakan sebuah alegori yang jenius. Namanya Tuan Pasar atau Mr. Market. Bayangin dia ini partner bisnis Anda yang super moody, manik, depresif. Tiap hari dia datang ke kantor Anda, kadang panik, kadang euforia, sambil teriak-teriak nawarin harga yang aneh-aneh buat saham Anda. Nah, Graham ngajarin, harga dari si tuan pasar ini bukan cerminan nilai bisnis Anda yang sebenarnya. Itu cuma suasana hatinya dia. Dan itu adalah sebuah peluang. Dari alegori tadi, kita bisa bikin proses yang jelas. Pertama, dan ini yang paling penting, tentukan sendiri nilai asli dari sebuah bisnis. Lakukan riset Anda sendiri. Kedua, baru dengerin penawaran harga harian dari si tuan pasar. Ketiga, Anda cuma bertransaksi kalau harga emosionalnya dia itu ngasih Anda diskon gede, alias bargain. Kuncinya adalah Anda yang mikir, bukan pasar. Dan kutipan dari Graham ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jangka pendek, pasar itu kayak mesin voting. Isinya cuma soal popularitas.
Tapi jangka panjang, pasar itu kayak mesin timbang. Yang diukur adalah substansi atau bobot aslinya. Jadi, abaikan kontes popularitas harian. Fokuslah pada bobot aslinya. Itulah inti dari jalur melakukan sesuatu. Oke, sekarang kita geser sedikit. Ada satu mesin ajaib yang jadi tenaga pendorong buat kedua jalur tadi. Nggak peduli Anda milih mengapung atau mengapak, ada satu kekuatan universal yang bisa melipat gandakan hasil investasi Anda secara eksponensial. Katanya sih ini kutipan dari Albert Einstein. Bunga majemuk adalah keajaiban dunia ke-8. Siapa yang paham, dia akan mendapatkannya. Siapa yang nggak paham, dia akan membayarnya. Wow, ini benar-benar menangkap kekuatan luar biasa dari compounding. Ini adalah kekuatan tunggal paling penting dalam membangun kekayaan. Coba deh kita lihat tabel ini, biar kebayang kekuatannya. Misal, Anda mulai dengan $100.000. Dibiarkan 30 tahun dengan imbal hasil 8% per tahun, uang Anda jadi $1 juta. Keren kan? Tapi, coba lihat apa yang terjadi kalau imbal hasilnya kita naikin jadi 16%. Hasilnya bukan jadi 2 juta loh, tapi melesat jadi $8,5 juta. Gila kan? Itulah keajaiban compounding. Buffett sendiri suka pakai contoh-contoh sejarah yang bikin melongo. Contohnya, investasi Ratu Isabella sebesar $30.000 buat perjalanan Columbus. Kalau uang itu cuma didiamkan dan berbunga 4% aja per tahun, pada tahun 1963, nilainya bakal jadi, siap, $2 triliun. Masih kurang gila? Oke, gimana dengan ini? Uang sekitar $20.000 yang dulu dibayarkan untuk lukisan Mona Lisa, kalau uang itu berbunga 6% aja per tahun, di tahun 1964 nilainya bakal jadi $1 kuadriliun. Angka nolnya banyak banget. Ini bukti nyata kalau waktu dan imbal hasil itu bisa menciptakan kekayaan yang nggak terbayangkan. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kita kembali lagi ke titik awal, persimpangan jalan. Pilihan yang dulu dihadapi oleh para investor pertama Buffett itu adalah pilihan yang sama persis yang kita hadapi sekarang. Jadi pilihannya ada dua. Pertama, jalur tidak melakukan apa-apa. Anda tinggal mengapung aja di atas pasang naik pasar dengan punya reksadana indeks berbiaya rendah. Sederhana, efektif, dan hasilnya luar biasa seiring waktu. Atau jalur kedua, melakukan sesuatu. Anda mencoba mengepakkan sayap sendiri, menganalisis bisnis, memanfaatkan tuan pasar. Ini lebih sulit, butuh disiplin, tapi potensinya bisa lebih besar. Nah, pertanyaannya sekarang, jalur mana yang tepat untuk Anda? Ingat, ini bukan soal mana yang paling hebat, tapi mana yang paling cocok buat Anda. Semua balik lagi ke temperamen Anda, waktu yang Anda punya, dan apa tujuan Anda. Pada akhirnya, pedoman awal dari Warren Buffett ini bukan ngasih kita resep rahasia, tapi sebuah kerangka berpikir yang sangat kuat. Air pasar itu terus naik, ekonomi terus bertumbuh. Pilihannya sekarang ada di tangan Anda. Apakah Anda akan santai mengapung di atasnya, atau Anda akan mencoba mengepakkan sayap Anda sendiri